Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan ya pagi-pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah, Pak. Ya, ada yang sudah mandi? Ini pertanyaan konyol ya. Ada yang sudah mandi? Karena saya juga belum mandi ini tadi habis jalan-jalan sebentar. Sudah, Pak. Sudah, oh ya, sudah wangi berarti ya. Oke, sip. Ya. Dingin. Wah, itu sama dengan saya. Nggak apa-apa tidak mandi kan, kita tidak tidak datang ke kampus ya. Kalau ke kampus kasihan nanti teman-temanmu ada yang bau di sampingnya. Oke, jadi kesempatan ini itu kita lanjutkan dari kuliah yang kemarin ya. Nah, ini sudah saya tuliskan. Ini presentnya saya stop presenting saja ya. Jadi kemudian nanti kalau kalian absen, saya anggap sesuai dengan kuis yang sudah disubmit ya. Kan karena kalau kalian tidak absen sendiri itu nanti saya yang harus memasukkan. Makanya kalau kalian yang absen sendiri itu bisa langsung otomatis terrecord gitu. Jadi saya tidak perlu masukkan satu-satu. Oke, jadi ini saya stop saja. Atau biar seperti ini saja, kamu bisa pin profil saya sehingga tampilan kuliahnya yang kelihatan di device Anda ya, baik PC atau laptop ataupun HP. Oke, baiklah. Kita mulai, kita lanjutkan dari yang kemarin. Pada minggu kemarin itu kita sudah mendapat asisten baru namanya Mbak Mayumi ya. Jadi kalian bisa berdiskusi lewat Google Classroom dengan beliau. Kelihatannya besok Sabtu ada tutorial ya di kelas kita. Besok Sabtu kalau tidak salah. Saya harapkan kalian bisa datang. Mungkin bisa menggunakan, mungkin kelihatannya sudah dibuatkan room ya sama fakultas, room untuk tutorial itu, tetapi mungkin juga Mbak Mayumi menggunakan room di Google Classroom ini juga tidak apa-apa. Nanti silakan didiskusikan dengan Mbak Mayumi teknis pelaksanaannya. Oke. Nah, untuk kelanjutan kuliah ini week 4 di bagian 2 itu kita lanjutkan. Kita pertama kali akan berbicara masalah hukum Ohm ya. Hukum Ohm mungkin hukum yang sudah kalian dengar setiap waktu begitu ya, sejak SMP mungkin SMA sampai sekarang mendengarkan hukum Ohm terus-menerus ya. Jadi di sini hukum Ohm itu merupakan penegasan. Ini sebenarnya hanya penegasan bahwasanya arus yang melalui suatu piranti itu selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan pada piranti tersebut. Jadi ini kelihatannya juga dilakukan di praktikum fisika dasar ya. Kalian diminta untuk mencoba mengukur R atau hambatan dari sebuah rangkaian sederhana. Kalian variasi nilai I-nya, jadi nilai arusnya yang diinjeksikan itu divariasi besarnya mulai dari kecil sampai besar begitu. Kemudian tiap-tiap kenaikan I tadi diukur nilai atau diukur beda potensialnya berapa volt begitu. Ya, kemudian diminta untuk membuat garis ya dari titik-titik data yang didapatkan mulai dari I kecil sampai I besar. Nah, jadi kalau garis yang kalian dapatkan itu bentuknya lurus semacam ini, seperti di gambar ini. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya material yang digunakan sebagai R di dalam rangkaian yang kalian kaji itu disebut sebagai material ohmik ya. Sebagian besar material yang digunakan di kelistrikan itu adalah material ohmik. Ya, karena sebagian besar logam adalah material ohmik. Khusus untuk beberapa logam dengan beberapa perlakuan medan listrik tertentu itu tidak berlaku hukum ohmik ini. Jadi ketika I diterapkan dari nilai tertentu sampai nilai tertentu, itu grafiknya tidak lurus begini, tetapi berbelok ya, berbelok.
Berarti ini mengindikasikan bahwasanya material tersebut yang kita lihat itu material yang non-ohmik ya. Non-ohmik biasanya istilahnya semacam itu. Nah, jadi sekali lagi hukum Ohm ini hanya menegaskan bahwasanya arus itu berbanding lurus dengan potensial. Jadi kalau berbanding lurus dengan potensial berarti slope untuk garis yang kita dapatkan itu tentu saja adalah seper-R ya. Karena ini sumbu Y-nya adalah I, sumbu X-nya adalah delta V. Ya. Jadi kalau dilihat dari dari persamaan yang real itu sebenarnya I-nya yang di sumbu X ya karena penyebabnya, kemudian delta V-nya yang di sumbu Y karena akibatnya. Ini adalah penyebabnya, ini adalah akibatnya. Tapi di sini dituliskan yang delta V yang sumbu X, yang Y yang sumbu I. Intinya sama saja, tapi dari sisi kaidah penyebab dan sebabnya, penyebab dan akibatnya itu agak berkebalikan di sini ya. Oke. Jadi slope dari hubungan V dan I ini adalah R. Ya. Jadi bisa kita tuliskan V sama dengan I kalikan R. Dengan R itu konstan yang berupa slope-nya ini. Jadi dalam praktikum kalian kelihatannya disuruh membuat persamaan garis linier ya. Ya, persamaan garis linier karena sudah di-set di praktikum itu biasanya pemilihan besarnya I itu sudah diharapkan mendapatkan R yang linier sehingga hukum Ohm berlaku di situ. Suatu piranti konduksi Pak, permisi Pak. Iya. Iya, kenapa? Mohon maaf Pak, kode QR-nya nggak terlihat Pak. Konduksi R-nya nggak terlihat. Maksudnya gimana? Apa? QR code-nya nggak terlihat Pak di jadinya belum gitu Pak. Belum ke reload Pak. QR code-nya QR code-nya saya matikan aja enggak apa-apa ya. Mohon maaf Pak, QR code-nya tidak muncul dan terlihat. Iya Pak, saya dari tadi tuh masih galak gitu Pak. Oh iya. Belum sempat. Oh, enggak apa-apa ini gitu. saya matikan saja. Jadi absennya saya matikan saja. Kalian tadi kan sudah mengerjakan kuis, bisa dianggap sebagai absen. Begitu ya? Oke ya. Oke Pak, baik Pak. Ya, sekarang sudah bisa melihat picture profil saya di pin di situ ya. Oke, saya pikir ada masalah apa, ternyata absen ya. Oke. Jadi nantilah kita bisa gampang kalau absen itu karena kuis sudah termasuk absen. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Saya pikir ada masalah apa. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Oke. Suatu piranti konduksi mematuhi hukum Ohm ketika resistansi piranti ini tidak bergantung pada nilai dan polaritas beda potensial yang diterapkan. Nah, jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau saya punya material yang nilai R yang didapatkan nantinya itu tidak bergantung dari besar kecilnya I maupun besar kecilnya dalam tanda kurung adalah medan listrik yang diterapkan di dalam piranti itu, maka itu dikenal dengan hukum Ohm. Material ini dimiliki oleh sebagian besar logam. Ya, untuk material ohmik tegangan yang jatuh pada suatu segmen sebanding dengan arus seperti saya sampaikan tadi. Oke ya, ini basic dari hukum Ohm atau definisi dari hukum Ohm. Nah, kemudian kalau kita punya material yang non ohmik itu kita bisa mendapatkan grafik yang seperti ini. Grafiknya itu tidak linear tetapi non linear ya. Hubungan antara I dan V itu non linear. Hal ini mengindikasikan bahwasanya R yang kita dapatkan dari pengukuran seperti ini atau grafik semacam ini itu merupakan fungsi besarnya dari I. Ya, besarnya dari I. Jadi karena besarnya dari I mestinya yang I itu di sumbu X di sini,
sebagai penyebabnya, delta V di sumbu Y sebagai akibatnya. Oke ya. Jadi akibat atau merupakan fungsi sumbu I. Jadi kalau atau fungsi besarnya I ya. Jadi kalau semakin besar I yang diterapkan itu R-nya berubah. Ya, tetapi ini masih tetap berlaku kalau I-nya 0 ya delta V-nya 0. I-nya 0, delta V-nya 0. Oke ya. Untuk material non-ohmik, perbandingan V per I bergantung pada arus, sehingga arus tidak sebanding dengan beda potensial. Atau dengan kata lain, resistansi R itu bergantung pada arus I. Untuk material ohmik ini, hubungannya tidak linear. Kalau yang ohmik hubungannya linear seperti terlihat dalam kurva sebelumnya tadi, tetapi untuk material yang non-ohmik itu hubungannya tidak linear dan R sama dengan VI bergantung pada I. Nah, kalau yang tadi itu R tidak bergantung pada I. Oke ya, jadi ini plotnya kira-kira semacam ini. Plot apa namanya, linearity. Mungkin kalian bisa buka Halliday dan Resnick di bagian apa namanya hukum Ohm ini, yang material ohmik dan non ohmik itu mungkin gambarnya agak berbeda sedikit karena ini Bu Ari mengambil dari Serway ya. Jadi gambarnya agak berbeda sedikit. Kalau di Halliday Resnick itu bisa dilihat pada I tertentu itu apa namanya linear, tapi pada I tertentu yang lain itu dia tidak linear ya. Jadi ada apa namanya dua sifat tersebut yang berada dalam satu piranti ya. Jadi pada I yang agak menengah begitu ya, katakanlah I yang menengah itu nilai R-nya itu mengikuti hukum ohmik karena linear ya, bisa dianggap sebagai linear walaupun non-linearitasnya itu sedikit sekali, tapi bisa dianggap sebagai linear. Tetapi non-linearitas tadi bisa kelihatan lebih jelas pada I yang semakin kecil ya, I yang sangat kecil. Oke, jadi bisa dilihat di Halliday. Ya. Kemudian ini merupakan pandangan mikroskopik terhadap hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini pengen ditinjau dari sisi apa namanya muatannya ya, dari sisi muatan elektron di dalam konduktor tadi. Mengapa material tertentu memenuhi hukum Ohm? Itu harus dilihat ke dalam detail proses konduksi pada tingkat atom. Jadi apa namanya kajiannya sampai ke kajian elektron yang bergerakkan elektron ya, dikaji pada level elektron. Di sini dilihat konduksi dalam logam, misal adalah tembaga. Ya, jadi yang dimisalkan di sini logamnya adalah tembaga. Model klasik konduksi listrik memprediksikan hukum Ohm dan menghubungkan konduktivitas dan resistivitas konduktor dengan gerakan elektron di dalamnya. Nah, kajiannya nanti akan dikaji dari gerakan elektron bebas di dalamnya. Yang nanti akan yang ditinjau adalah berapa besarnya resistivitas dari konduktor tadi. Karena apa? Karena seperti persamaan maupun slide sebelumnya, itu resistivitas itu merupakan sifat intrinsik hambatan yang tidak merupakan fungsi volume atau bukan merupakan fungsi dimensi dari material. Sehingga kalau sifat intrinsik resistivitas ini bisa kita lihat dia merupakan fungsi apa, nanti kita bisa menyatakan bahwasanya medium itu ohmik atau non-ohmik ya. Medium ohmik mestinya kita nanti akan mendapatkan resistivitas yang bukan merupakan fungsi yang mengandung I. Fungsi yang mengandung I itu mestinya bisa dinyatakan dalam E di sini ya, dalam medan listrik. Jadi kalau nilai resistivitas nantinya itu bukan merupakan fungsi medan listrik, itu bisa kita katakan bahwasanya medium atau media yang kita kaji itu adalah medium ohmik. Ya, itu dalam pandangan mikroskopiknya semacam ini. Nah, dari sini diperlukan sebuah model
Jadi dibikin sebuah model, sebuah logam digambarkan sebagai sebuah kisi 3 dimensi yang teratur. Jadi saya punya atom-atom tembaga begitu ya. Atom-atom logam tembaga yang tertata dengan teratur dengan beberapa elektron yang bebas bergerak. Tentu saja elektron itu bebas bergerak di sekitar permukaannya ya, di sekitar permukaannya. Ya, jadi elektron tadi bebas bergerak, ya, bebas bergerak. Nah, di sini di dalam kajian mikroskopik ini itu pengen dikaji salah satu sifatnya adalah tumbukan ya, karena elektron itu bergerak bebas maka akan terjadi tumbukan, ya, tumbukan baik antar elektron maupun tumbukan elektron dengan atomnya, atom di sini atom tembaganya, atom yang meng-create tembaga di situ. Nah, tetapi yang dilihat dari kajian mikroskopik ini itu hanya tumbukan antar elektronnya saja. Jadi diasumsikan itu elektron itu menumbuk sesama elektron, ya, elektron menumbuk sesama elektron. Elektron bebas berada dalam kesetimbangan termal. Jadi dia tidak mempertukarkan panas ya. Jadi dalam kondisi kesetimbangan termal dia tidak mempertukarkan panas. Jadi ketika bertumbukan antara elektron satu dengan elektron yang lain, dia tidak mempertukarkan panasnya. Oke, jadi modelnya semacam itu. Nah ini kemudian diambil contoh di dalam logam tembaga tadi sebagai contoh pada suhu ruang yang nilainya sekitar 300 Kelvin, laju RMS itu sedikit lebih besar dari laju rata-rata, itu didefinisikan sebagai VRMS 3 kT per ME. Ini dulu sudah pernah kita lihat ya, dari untuk laju rata-rata sebuah atau beberapa elektron ya, beberapa elektron rata-ratanya adalah 1,17 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Ini sebagai fungsi suhu T di sini nih ya. Nah, ini kalau kita lihat ternyata laju elektron itu sangat cepat ya. Dia 1,17 kali 10 pangkat 5. Jadi apa namanya, dalam orde puluhan 100 ya, 100 km per detik ya. Jadi sekitar 100 km per detik kecepatan elektron itu tadi. Ya, kecepatan elektronnya itu sekitar 150 km per detik. Dia bergerak dengan kecepatan itu. Ya, cepat sekali. Tapi pada slide sebelumnya kelihatannya kita atau saya pernah menyampaikan drift velocity ya, drift velocity dari sebuah elektron yang nilainya sangat kecil. Kelihatannya di kuliah sebelum ini itu ada drift yang nilainya dalam orde 10 pangkat minus 5 meter ya. Nah, mungkin kalian bisa bayangkan drift itu adalah kelajuan sistemnya. Jadi kelajuan elektron secara sistem, dia bergerak mestinya akan bergerak berlawanan arah dengan medan E-nya, karena yang dikaji adalah elektron. Jadi dia bergerak secara bersama-sama, disebut sebagai kelajuan drift, tapi pelan-pelan. Tapi di dalam apa namanya, di dalam internal sistem itu tadi, itu elektron bergerak dengan kecepatan sangat tinggi semacam ini. Jadi bisa kita bayangkan ketika kalian naik kereta api yang berjalan sangat pelan, di dalam kereta api itu orang-orang saling berlarian. Nah, semacam itu. Jadi lari dari orang-orang di dalam kereta api itu adalah VRMS ini. Kemudian driftnya itu adalah laju keretanya. Ya, laju keretanya itu driftnya. Kemudian laju orang-orang yang berlarian di dalam kereta api itu adalah VRMS ini. Bisa dibayangkan semacam itu ya. Oke. Ya, jadi orang-orang tadi yang dianggap sebagai elektron tadi saling menabrak satu sama lain. Ya, jadi kemudian ditinjau salah satu variabel yang disebut sebagai sigma, tau di sini ya. Ini tau apa sigma ya, tau saja, adalah waktu tumbukan, yaitu waktu rata-rata antar tumbukan.
Jadi waktu yang digunakan setiap elektron tadi untuk bertumbuk, kemudian menumbuk lagi itu waktu rata-ratanya. Ya, jadi munculkan satu variabel. Jika kita berikan beda potensial antar kedua logam tadi, maka kita akan mendapatkan nilai gaya listriknya sama dengan E dikalikan E ya. E ini adalah muatan elektron ya, besarnya muatan dari elektron. Oke, jadi dari hukum Newton kita akan dapatkan A atau percepatan sama dengan F per massa elektron itu tadi. Kemudian bisa kita gabungkan antara Fe medan dengan A sama dengan F per ME ini tadi ya. Kemudian kita akan bisa dapatkan nilai A-nya di situ ya. A sama dengan E medan dibagi ME ya. Jadi perlu dilihat lagi, ini ada M elektron ya, karena ini tujuannya adalah satu elektron. Tapi nanti di dalam kajian umum itu E-nya dihilangkan menjadi M saja. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwasanya laju hanyut atau kecepatan drift itu adalah, atau VD itu adalah A dikalikan waktu tumbukan. Ya, waktu tumbukan. Jadi A tadi adalah percepatan dikalikan dengan waktu tumbukan, sehingga kita dapatkan persamaan yang di atas ini, E besar per ME per tau. Ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan persamaan laju hanyut ya, atau kecepatan drift. Nah, ini adalah ilustrasi laju drift ya, laju drift sama ilustrasi VRMS ya. Jadi ilustrasi yang lebih bagus sebenarnya ada di Halliday and Resnick itu tadi, yang seperti saya gambarkan tadi. Jadi semasa dia bertumbukan, ini kan berarti dia bertumbukan ya, ini bertumbukan di sini, bertumbukan di sini, bertumbukan di sini, tumbukan gitu. Selama bertumbukan dia secara umum itu akan bergerak berlawanan arah dengan E ya. Dia bergerak sendiri, kemudian dia juga bergerak karena adanya E ini tadi. Yang di sini adalah bergerak ke arah kanan karena E-nya ke arah kiri, dan medan muatan negatif bergerak berlawanan dengan E. Ya, jadi ada laju drift ke arah kanan. Laju drift ke arah. Ini gambarnya tidak begitu tidak begitu informatif ya. Lebih informatif yang di Halliday. Coba kalian nanti lihat di Halliday, lebih informatif sekali karena hanya ditinjau satu elektron. Ini tidak ada drift dan ada drift, akan sangat nyaman sekali. Nah, mungkin ini bisa saya orek-orek sedikit ya. Ya. Jadi kalau misalkan ini itu adalah laju yang ada driftnya, maka yang tidak ada driftnya itu berarti di sini ya, gini ya, kemudian ini turun ke bawah sini. Gini, terus gini agak jauh lagi, sini agak jauh lagi, berarti ini gini. Nah, ini, kemudian ini ke bawah sini, sini, kemudian sini. Nah, sorry, hasil akhirnya di sini ini. Ya, kalau tanpa adanya drift atau gerakan random dari elektron saja itu seperti ini. Tetapi karena adanya medan E, maka akan ada laju drift yang arah ke sana ini ya. Jadi selisih jarak ini dibagi dengan sigma tadi, dibagi dengan ini. Ya, ini adalah laju driftnya. Ya, dibagi laju driftnya, atau bisa saya katakan kalau saya punya percepatannya ya berarti dikalikan dengan sigma itu, dengan tau, dengan tau. Nah, kira-kira semacam itu ya bayangan beda laju drift dan VRMS. Jika dihubungkan dengan densitas arusnya, nilai kecepatan arusnya, ini kita lihat persamaan yang sebelumnya tadi, VD sama dengan J
NE ya. VD sama dengan JNE, sehingga akan sama dengan EE per ME dari tahu tadi, sehingga kita bisa mendapatkan, kita rearrange untuk E, kita akan dapatkan persamaan semacam ini. E sama dengan M per E kuadrat N tau dikalikan J. Nah, variabel yang di tengah di sini ini itu adalah rho, karena kita bisa mendapatkan persamaan dari definisi medan listrik E sama dengan rho J ini. Maka rho sama dengan yang di tengah itu, atau resistivitas sama dengan yang di tengah ini. Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwasanya rho ini sama dengan M, atau massa dari elektron, kemudian dibagi dengan E, itu muatannya kuadrat, dikalikan dengan N itu densitas muatan ya, kemudian dikalikan dengan tau atau waktu tumbukan. Jadi kalau kita lihat secara mikroskopik, M ini mestinya konstan ya, karena massa elektron yang ada di sistem itu mestinya konstan, karena conserve ya, jadi tidak ada perubahan. Kemudian besarnya muatan juga konstan ya, konstan. Kemudian rapat muatan untuk satu sistem tadi juga konstan, tidak ada perubahan. Nah, kemungkinan yang berubah hanya di tau ini. Tau ini adalah waktu rata-rata tumbukan tadi, waktu rata-rata tumbukan ya, waktu rata-rata tumbukan itu kira-kira berubah ya, kira-kira berubah. Nah, sehingga yang pengen ditinjau adalah tau di sini nih. Kita harus bisa memastikan kalau tau ini itu konstan, maka otomatis semua variabel yang menghubungkan atau yang untuk mendapatkan resistivity rho ini adalah konstan, sehingga rho-nya adalah konstan, maka ohmic ya, karena O itu harus konstan. Maka di sini O sudah kita dapatkan persamaan seperti ini, tapi kita masih meninjau tau di sini nih ya, tau ya, besarnya tau. Oke, kita baca dulu. Persamaan resistivitas di atas diambil sebagai pernyataan bahwa logam memenuhi hukum Ohm jika dapat ditunjukkan bahwa untuk logam resistivitas tidak bergantung pada nilai E. Nah, ini sudah tidak bergantung pada nilai E, tetapi taunya ini masih belum kita pastikan itu adalah konstan. Ya, belum kita pastikan itu konstan. Nah, untuk memastikan itu konstan, itu kita bisa melihat besarnya laju driftnya ya, besarnya laju drift. Misalkan pada CU panjangnya adalah 10 meter jika sigma sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 14 sekon dan diberikan beda potensial 10 volt, maka nilai E nya kita dapatkan sekian ya, E nya 1 volt per meter ya, hanya V per D saja. Maka nilai laju hanyutnya didapatkan sekitar segini nih ya. Nah, laju hanyut itu berada dalam order 10 pangkat rata-rata ya, 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5 ya. Ini didapatkan pada 10 pangkat minus 3 meter. Nah, sigma itu tadi itu bisa diturunkan dari perbandingan antara laju hanyut dengan VRMS. Sigma dianggap tidak berkompeten banyak karena nilainya cukup kecil. Ya, antara kecepatan laju hanyut yang sangat lambat ini dibandingkan dengan kecepatan elektron, gerakan elektron VRMS yang sangat cepat tadi, itu menyebabkan besarnya sigma atau T tau tadi itu tidak signifikan. Ya, sehingga persamaan ini kita nyatakan walaupun resistivitas ini sudah tidak merupakan fungsi E, yang ini sudah menunjukkan bahwasanya kasus kita tadi itu masuk di hukum ohmik ya, atau hukum Ohm dari kajian mikroskopik. Itu juga sudah ditunjukkan bahwasanya besarnya tau di sini atau waktu tumbukan itu tidak signifikan karena nilai dari VD atau drift velocity itu sangat kecil bila dibandingkan dengan VRMS. Oke, kira-kira semacam itu pandangan mikroskopik terhadap hukum Ohm. Ini mungkin yang belum kalian dapatkan di SMA dulu ya.
Jadi hukum Ohm dikaji dari elektronnya. Oke, kira-kira semacam ini. Silahkan kalian bisa mencari buku Halliday and Resnick ya, bisa dibaca tentang kajian mikroskopik terhadap hukum Ohm biar lebih jelas lagi. Oke, kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu semikonduktor ya. Semikonduktor itu merupakan sebuah material yang memiliki sedikit elektron konduksi, tetapi dapat menjadi konduktor ketika material didoping dengan atom lain yang menyumbang elektron bebas. Nah, jadi ini kita bisa kita dapatkan kajian yang agak menarik di sini, karena semikonduktor itu sebenarnya dia adalah material yang memiliki elektron itu sedikit. Jadi elektronnya itu sedikit. Dia sebenarnya tidak logam-logam amat gitulah ya. Jadi elektron bebasnya itu sedikit. Dia malah agak cenderung ke semi isolator ya. Elektronnya sedikit ya. Tetapi ketika dia didoping, dia dikotori dengan material lain ya, dikotori dengan bahan lain, sehingga bahan lain tadi bisa menyumbang elektron bebas dalam batas tertentu ya, dalam batas tertentu. Nah, jadi semikonduktor ini bisa jika kita gunakan menjadi semacam gate ya, semacam saklar begitu, saklar tapi sifat intrinsiknya, jadi dia bisa bersifat seperti saklar. Pada suatu saat ketika kita tidak doping dengan elektron, maka dia bersifat sebagai isolator, tetapi ketika saat lain ketika didoping dengan elektron oleh atom lain tadi, dia bersifat sebagai konduktor. Jadi ini bisa menjadi semacam gate gitu ya. Iya, tidak, semacam itu. Nah, oleh karena itu, gate iya, tidak tadi itu digunakan dalam sebuah sistem besar yang disebut sistem terintegrasi ya, sirkuit terintegrasi atau IC, integrated circuit. Itu isinya semikonduktor semua. Jadi gate di situ gate yang isinya ya tidak atau 1 0 dalam bahasa komputer ya. Ya 1 0 begitu. Oke. Energi yang dibutuhkan untuk membebaskan elektron pada semikonduktor tidak begitu besar. Nah, jadi untuk membuat dia menjadi konduktor itu tidak begitu banyak energinya, sehingga efisien begitu ya. Dia bisa bersifat sebagai isolator, tapi ketika kita beri energi sedikit saja, dia bisa berubah menjadi konduktor. Nah, jadi dia bisa menjadi gate yang cukup cantik ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat sekarang itu prosesor yang Intel Gen 10 itu di dalamnya ada mungkin ratusan juta semikonduktor di situ ya. Dan ada di dalam prosesor yang kecil gitu. Banyak sekali, ukurannya sudah sangat kecil sekali, udah mikron ya. Dengan mengontrol doping semikonduktor, densitas pembawa muatan dapat dikontrol untuk menghantarkan arus dan mengontrol sifat listrik pada materialnya. Jadi ini keunggulan semikonduktor ya, yang digunakan cukup banyak di elektronika. Kemudian di tabel 262 itu di survey some electrical properties of copper and silicon. Jadi ini propertinya adalah tipe material, jenis materialnya. Kalau yang copper atau tembaga itu merupakan metal, kalau silikon itu merupakan semikonduktor. Kemudian ini rapat muatannya atau elektronnya, rapat muatan elektronnya adalah 8,49 kali 10 pangkat 28 per meter kubik ya. Kalau ini hanya 1 kali 10 pangkat 16 per meter kubik. Nah, jadi jumlahnya itu yang muatannya yang silikon jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan muatan bebas pada koper. Kemudian resistivity-nya, satuannya ohm meter, itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 8 ya, sekitar 1,17 lah ya. Kemudian yang ini 2,5 kali 10 pangkat 3. Jadi ini resistitivitasnya yang semikonduktor itu lebih besar. Jadi dia sebenarnya itu agak isolator ya, karena dia resistivitasnya cukup besar, ordernya ribuan ya. Ya ini seperti di batuan, kalau di
di bidang kami geofisika ini batuan yang apa namanya, yang masih utuh gitu ya, masih fresh istilahnya ya, batuan-batuan yang masih segar gitu, belum terlapukkan, belum menjadi pasir, belum, ya masih segar lah, masih segar. Kalian bisa melihat batu yang besar dibelah, itu katanya adalah batu segar ya, fresh ya, ordernya sekitar segini nih. Oke. Kemudian temperature coefficient of resistivity, jadi ini fungsi resistivitas sebagai temperatur, nilainya adalah 4,3 kali 10 pangkat minus 3, yang ini minus 70 kali 10 pangkat minus 3. Jadi kalau ada sifat yang agak berbeda antara koper dan silikon dari koefisien resistivitas terhadap suhunya. Nah, jadi kalau suhunya naik, itu koper ini resistivitasnya naik. Tapi kalau suhunya naik, itu silikon itu resistivitasnya malah turun ya, sebaliknya. Resistivitasnya malah turun. Kalau yang ini suhunya naik, itu dia menjadi naik. Kalau ini suhunya naik, dia menjadi turun. Ya, berkebalikan resistivitasnya. Jadi dia semakin resistif. Koper ini kalau kita panaskan semakin tinggi, maka resistivitasnya akan semakin naik. Tetapi untuk silikon ini kalau saya panaskan semakin tinggi, resistivitasnya semakin turun. Dia semakin konduktif malah ya. Oke, jadi ini sifat-sifat apa namanya, contoh dari dua material, yaitu koper, tembaga, dan silikon. Kemudian ini yang kedua, selanjutnya, sebab selanjutnya adalah superkonduktor. Di awal dulu pernah disampaikan superkonduktor ya, ini secara agak detailnya. Superkonduktor adalah material yang kehilangan semua resistansi listriknya pada suhu rendah. Ya. Superkonduktor adalah material yang kehilangan semua resistansi listriknya pada suhu rendah. Jadi dia kehilangan resistansi listriknya, berarti hambatannya nol di situ. Jadi ketika sebuah material itu pada suhu yang dibawa pada suhu rendah, itu bisa jadi material tadi resistansinya itu menjadi nol atau menjadi hilang, sehingga dia benar-benar konduktor. Maka dikenal dengan superkonduktor ini, karena dia benar-benar bersifat sebagai konduktor ya. Kemudian yang kedua, itu superkonduktor merupakan klasifikasi bahan dan senyawa yang resistansinya hampir nol di bawah suhu tertentu. Suhu tertentu ini disebut sebagai TC ya, T critical, TC. Jadi ini contohnya di sini ada sebuah grafik ya, yang sumbu horizontalnya adalah suhu dalam derajat, dalam Kelvin ya. Kalau Kelvin itu tidak pakai derajat ya, dulu pernah saya di fisika dasar 1 dulu pernah saya sampaikan bahwasanya kita menyebut Kelvin itu tidak pakai derajat, langsung Kelvin, 4 Kelvin begitu ya. Jadi penulisan Kelvin tidak pernah pakai angka ya, seperti simbol saya ini ya, tidak pernah pakai derajat Kelvin. Oke. Kemudian yang di sumbu vertikalnya adalah R atau hambatannya. Nah, ini adalah resistansi merkurium atau merkuri yang turun ke 0 pada suhu sekitar 4,15 Kelvin. Ya. Jadi pada 4,20 ya, lebih 24 katakanlah dia berada pada level ini, tetapi ketika suhunya diturunkan lagi, dia menjadi drop langsung menjadi 0. Ya. Jadi merkuri ini resistannya sama dengan 0 ya. Apakah hukum Ohm masih berlaku ya di situ ya? Kalau saya punya R sama dengan 0 ya, saya punya R sama dengan 0, maka V sama dengan I kalikan R. Seberapapun besarnya I, itu V-nya tetap 0. Nah, jadi kalau kita terapkan hukum Ohm di situ, itu maksudnya semacam ini sebenarnya. Jadi untuk membuat I yang nilainya berapapun, itu kita cukup bisa memberikan V yang sedikit saja, lalu V-nya tadi dihilangkan, itu I akan terus berada di situ. Ya, hebat ya. Jadi saya punya sebuah loop begitu, misalkan loop superkonduktor begitu, itu saya hanya memberikan beda potensial sekali saja, shred
kemudian beda potensialnya saya lepas, maka I itu akan jalan terus di situ. Muatannya akan jalan terus. Ya, jadi bisa kalian bayangkan ya, kalau saya bisa mempunyai sebuah material superkonduktor, maka saya hanya perlu mengenerate sekali saja, seret begitu, kemudian elektron di dalam itu akan jalan terus. Karena hambatannya nol, dia jalan terus. Nah, berarti kan ada listrik terus di situ. Ada arus di situ ya. Arusnya itu terus menerus ya, non-stop ya, hebat ya. Non-stop, ada arus non-stop gitu. Jadi dan tetap dingin karena tidak ada hambatannya, dan juga karena diset pada suhu yang sangat dingin ini ya. Jadi tidak ada panas, karena panas itu muncul karena ada air, ada hambatan. Jadi bisa kalian bayangkan semacam itu. Kalau ada superkonduktor itu berarti ya itu tadi saya hanya butuh menginjek sekali dengan beda potensial dengan baterai, katakanlah ya, sekali saja seret gitu, kemudian saya lepas lagi, itu I sudah jalan terus. Beda dengan yang rangkaian yang pada umumnya ya, saya punya radio begitu, saya kasih baterai dilepas, ya itu langsung habis ya. Walaupun habisnya tidak tiba-tiba, kalau menurut hukum Ohm dia tiba-tiba ya, tetapi mestinya akan ada sisa-sisa elektron yang masih jalan di situ, tapi langsung dengan seketika langsung habis. Ya, langsung tiba-tiba langsung habis. Oke, jadi kira-kira bayangannya semacam itu ya. Nah, suhu di mana resistan material pada suhu sangat kecil ini langsung drop ke 0, itu disebut sebagai suhu kritis atau T critical ya, critical temperature. Grafiknya sama dengan logam normal di atas TC, tetapi tiba-tiba turun menjadi 0 di TC ya, kira-kira semacam ini ya grafiknya ya. Oke, kemudian sifat selanjutnya itu nilai TC itu sensitif terhadap komposisi kimianya, tekanannya, dan struktur molekulnya. Jadi walaupun mineral-mineral atau logam-logam tadi bisa berbeda-beda, tapi bisa secara detail ditunjukkan dia sensitif terhadap komposisi kimia, tekanan, dan struktur molekul. Kalau pertanyaannya lebih detail, kenapa kok komposisi kimia menyebabkan TC sensitif ini, saya tidak bisa menjawab ya, karena itu bidangnya di fisika material. Mungkin ini kita keep dulu saja ya, dianggap kita paham di sini ini. Mungkin untuk yang prodi fisika yang khususnya untuk mengambil fisika material nanti akan mendapatkan informasi di sini ini secara lebih detail lagi. Oke, begitu. Setelah arus diberikan dalam superkonduktor, nilainya tetap ada walaupun tanpa tegangan yang diberikan. Ya, walaupun tanpa tegangan yang diberikan. Mohon maaf sebentar ya. Apa tali? Hati-hati tali. Kenalan tadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, arus yang diberikan dalam superkonduktor nilainya tetap ada walaupun tanpa tegangan yang diberikan. Karena R sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, arusnya itu tetap ada. Walaupun tegangannya sudah diambil. Karena nilainya sama dengan 0. Oke, ini aplikasinya. Aplikasi dari superkonduktor itu adalah magnet superkonduktor ya. Contohnya adalah magnet superkonduktor. Jadi magnet itu bisa kita buat dari sebuah logam yang dililiti dengan sebuah kawat begitu ya, atau kabel begitu, atau logam begitu ya. Karena kawat yang kita gunakan itu tadi superkonduktor, maka arusnya bisa optimum di situ. Ya, optimum di situ sehingga akan terbentuk medan magnet yang maksimal.
Di sini ditunjukkan bahwasanya medan magnet yang terbentuk itu sekitar 10 kali lebih besar dari elektromagnet normal. Jadi seperti saya punya kumparan begitu ya, kumparan untuk meliliti besi katakanlah ya, yang menjadi yang benda magnetite pastinya. Yang kumparan saya tadi itu adalah material superkonduktor atau yang dibuat menjadi superkonduktor. Ya, jadi arusnya bisa besar sekali yang lewat di situ tanpa bikin panas ya, karena I bisa jadi tak berhingga, arusnya bisa menjadi sangat besar ya, dengan tegangan injeksi awal yang besar tapi cuma sebentar saja ya, akan didapatkan arus yang besar dan terus menerus ya. Oke. Magnet ini dianggap sebagai alat untuk menyimpan energi ya, jelas ya, untuk menyimpan energi. Nah, saat ini digunakan di unit magnetic resonance imaging atau MRI yang di rumah sakit itu ya, yang digunakan untuk memindai dalam tubuh ya, dari sifat magnetiknya. Mungkin kalau kalian tertarik dengan MRI ini bisa dicari di Google secara lebih detail lagi bagaimana MRI bekerja. Magnetic Resonance Imaging. Nah, ini lebih detail lagi, saya skip saja karena ini bidang yang sangat spesifik dari fisika material. Jadi khusus untuk prodi fisika yang nanti akan mengambil fisika material, ini material yang sangat spesifik. Ini ada resistor dan lapisan tipis semikonduktor yang organik. Ya, di sini ada kata-kata organik, berarti dibuat dari bagian dari makhluk hidup. Ya, dibuat dari bagian dari makhluk hidup. Ini merupakan risetnya Pak Kuat ya, ini. Current voltage characteristic of organic semiconducting copper phthalocyanin deposited on an interdigitated AU electrode. Ini saya kurang begitu paham ya. Nanti ini sebagai contoh saja aplikasi dari superconducting tadi atau semikonduktor lah katakanlah ya. Yang ini semikonduktor kelihatannya. Aplikasi semikonduktor dalam bidang-bidang yang sudah applied gitu, yang sudah levelnya level atas gitu ya. Silahkan, ini mungkin nanti bisa menjadi salah satu skripsi mungkin dari prodi fisika khususnya yang mengambil fisika material. Kemudian kita lanjutkan tentang kesetaraan atau kesamaan antara hukum Ohm dan hukum Poiseuille. Mungkin saya pronunciation-nya kurang bagus, Poiseuille ya, Poiseuille ya, pokoknya seperti itu. Saya kurang begitu bisa membahasakan Prancis, dari kelihatannya bahasa Prancis ini. Hukum Ohm untuk aliran listrik dan hukum Poiseuille untuk aliran fluida laminer memiliki bentuk yang sama. Jadi ini seperti saya sampaikan tadi adalah kesetaraan antara hukum Ohm yang di sebelah kanan ini dengan hukum yang terkait dengan fluida ya, aliran fluida laminer ya, yang hukum Poiseuille ya. Yang ini listrik, yang ini hukum Poiseuille. Nah, kalau di listrik itu di fluida dulu saja ya. Dari fluida itu kita mengenal ada pressure drop ya, yang P ini tekanannya lebih tinggi daripada P2, P1 lebih tinggi daripada P2, maka akan ada aliran yang mengalir dari kiri ke kanan. Ya, jadi ada beda tekanan, ada aliran yang mengalir dari kiri ke kanan, yang disebut sebagai F ya. Ya, F. Kemudian di sini ada hambatan aliran. Ya, dituliskan sebagai R ya, atau resistan dari aliran. Hambatannya ini juga secara lebih singkat kita bisa tunjukkan dalam bentuk luas penampang begitu biasanya ya. Kalau luas penampangnya kecil ya berarti hambatannya semakin besar. Kalau luas penampangnya besar itu hambatannya semakin kecil. Oke ya, semacam itu.
Nah, ini setara dengan voltage drop yang ada di atau kajian aliran listrik yang ada di hambatan ini ya. Jadi kalau saya punya voltage drop atau tegangan yang berbeda antara V1 dan V2, V1 lebih tinggi daripada V2, maka akan ada arus yang mengalir ya dari V1 ke V2 semacam ini. Tentu saja arus yang mengalir ini dipengaruhi oleh electrical resistance dari material yang kita kaji. Nah, ini adalah hukum dari Ohm untuk rangkaian listrik. Ini adalah hukum Poiseuille untuk fluida laminer. Ya, fluida laminer, fluida yang bergerak dengan dengan ya konstan ya, tidak ada pembelokan fluida ya, tidak ada turbulen dan sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya perbedaan kesetaraannya, laju aliran volume dalam liter per menit atau meter kubik per second, tetapi laju aliran listrik dalam kolom per detik atau CS disebut sebagai ampere. Pipa yang sangat panjang dengan hambatan yang kecil sebagaimana hukum Poiseuille. Kabel dengan resistansi yang kecil mengalirkan muatan sebagaimana hukum Ohm. Jadi ini hanya kesetaraannya saja. Oke. Nah, jadi ini setara ya, pipa yang sangat panjang dengan hambatan yang kecil setara dengan kabel dengan resistansi yang kecil. Ya, ini setara. Oke. Nah, kemudian ini kesetaraan lain di dalam flow rate-nya tentang konservasi atau kelestarian fluid, yang ini kelestarian muatan. Ya, jadi di sini saya punya pompa begitu, yang pompa dihubungkan dengan selang begitu ya. Selang yang ini diameternya besar, kemudian diameternya kecil, di sini yang tertulis R itu, kemudian besar lagi. Nah, ketika pompa itu bergerak, berarti ada beda potensial ya, ada beda tekanan dari sebelah atas dan bawah karena ada pompa ini tadi, menyebabkan ada aliran yang clockwise ya, searah jarum jam begini. Nah, aliran tadi akan mengalir dari atas ke bawah sehingga terjadi sirkulasi ya. Jadi di sini kita bisa menghitung flow volume flow rate ya, atau debit ya, debit air satuannya adalah cm kubik per second atau liter per detik ya, liter per detik. With continuous circulation around the pipe system, the volume flow rate must be the same at any cross section of the pipe system. Jadi karena sirkulasi di sini ini continue ya, continue, maka bisa dipastikan bahwasanya flow rate ya, flow rate atau debitnya tadi itu juga sama di setiap titik ya, setiap titik. Jika debitnya harus sama, sehingga debit yang di sisi lebar sini dan di sisi kecil sini harus sama. Itu semuanya bergantung dari debitnya. Jadi kalau di sisi lebar ini berarti konsekuensinya adalah kecepatan laju alirannya menjadi rendah. Kalau di yang kecil di sini itu diameternya, kecepatan laju alirannya harus cepat, harus tinggi karena flow rate-nya harus terjaga konstan, terjaga tetap begitu ya. Makanya kalau kita nyiramin gitu pakai selang itu ditutup gitu ya, sehingga bisa lebih jauh karena kecepatan keluarannya air dari ujung pipa itu menjadi lebih tinggi ya dibandingkan dengan tidak kita pencet ujungnya. Nah, ini setara dengan listrik ya, dengan listrik semacam ini. Pompa tadi bisa diganti dengan baterai ya. Baterai yang dengan kita memberikan baterai berarti kita membuat beda potensial. Seperti di sini tadi adalah beda tekanan, ini adalah beda potensial. Yang di sini itu plus 12, yang di sini 0. Ya, sini plus 12, di sini 0. Atau bisa jadi di sini plus 6, di sini minus 6. Tapi biasanya dinyatakan di sini itu plus 12, di sini 0 kalau baterai kendaraan itu ya. Nah, karena ada beda potensial, maka ada arus yang menjalar di kabel tersebut dan lewat di hambatan, kemudian masuk lagi ke baterai. Baterai tadi karena punya beda potensial yang kontinu, maka dia akan mengalirkan arus secara kontinu juga. Ya.
The electric current is the charge flow rate and it must be the same at any cross section of the circuit. This is a general principle called the current law. Jadi apa namanya, karena I ini juga semacam flow rate ya, flow rate sama seperti fluida tadi, tapi flow rate dari muatan ya. Jadi semacam debit tapi dari muatan ya. Yang satu adalah kolom per detik ya, atau ampere. Maka dia juga berlaku seperti fluida tadi, itu nilainya adalah sama. I itu nilainya sama di sepanjang lintasan I ini ya. Kalau tunggal seperti ini berarti sama. Oke ya, ini adalah hukum konservasi dari muatan atau hukum kelestarian dari muatan ya. Oke, ini kesetaraannya ya antara aliran dan baterai dan listrik ya. Kemudian kalau kita punya yang kondisi lain lagi, sama seperti di depan tadi, tetapi saya punya tandon di sini, saya tambahi tandon. Tandon tentu saja akan ada tekanan yang berbeda, yang di sini tinggi, di sini rendah tadi, ya. Karena air yang tekanan rendah tadi bisa masuk ke reservoir dan reservoir bisa diambil lewat pump di sini tadi, sehingga akan tetap terjadi perputaran. Maka bisa saya katakan yang di atas di sini nih tadi itu tekanannya itu sama ya, tekanannya tinggi sama, tetapi ketika sudah lewat air itu tekanannya menjadi berbeda ya, tekanannya menjadi berbeda. Atau bisa jadi setelah melewati air di sini nih tadi itu besarnya debit yang lewat di sini masih sama, tetapi ketika di sini itu sudah mulai terpecah di sini ya, karena ada yang naik ke pump lagi, ada yang turun ke reservoir, karena yang dari reservoir bisa naik ke atas lagi. Oke ya. Jadi apa namanya, akan ada sedikit perbedaan dengan yang tadi ya, karena ada reservoir di sini ini. Ini mirip dengan yang seperti baterai yang kita pasang di ground ya. Seperti kita pasang di ground itu akan menyebabkan tekanan yang ada di sisi bawah, atau dalam hal ini adalah potensial ya, di sisi bawah ini setara dengan 0, sama dengan di sini tekanannya setara dengan 0. Karena apa? Karena dia akan setara dengan reservoir yang ada ya, tekanannya setara dengan reservoir yang ada. Jadi di sini 0 volt, di sini 0, setara dengan 0 volt. Yang di sini 12 volt, di sini juga setara 12 volt. Nah, jadi pemberian ground itu setara dengan kita memberikan reservoir di sini ya. Masih tetap ada aliran, tapi tekanannya sudah berbeda. Masih tetap ada aliran, tapi potensialnya berbeda. Oke ya, jadi kira-kira bayangannya semacam ini. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya I-nya tetap sama, tetapi potensialnya sudah berbeda. Ya, karena di I yang di sini itu sudah potensialnya tergantung dari ground yang ada di sini. Oke ya, kira-kira semacam itu. Nah, kalau kita bagi dua tipanya, secara otomatis flow rate-nya itu akan terbagi menjadi dua. Flow rate-nya akan terbagi menjadi dua. Nah, tentu saja flow rate terbagi dua ini berarti kita bisa katakan kalau yang ini adalah flow rate 1, ini flow rate 2, maka flow rate utama sama dengan flow rate 1 tambah flow rate 2. Ini berlaku juga dengan yang di bawah di sini nih. Ya, jadi kita punya flow rate yang terbagi menjadi dua. Ini sama dengan kalau saya buat cabang dari rangkaian ini ya. Di sini ada satu R6 ohm, di sini satu R4 ohm. Nah, jadi arusnya bercabang menjadi dua. Ini tentu saja kita bisa bayangkan I yang lewat di sini atau debit muatan yang lewat di sini itu terbagi menjadi dua, I1 dan I2. Sehingga bisa kita buat persamaan I sama dengan I1 tambah I2. Jadi katakanlah kalau yang ini adalah 5 ampere begitu, itu akan terbagi menjadi dua, yang ini 3 ampere, yang ini 2 ampere, kemudian gabung lagi menjadi 5 ampere. Ya, besarnya ampere di sini itu bergantung dari R-nya. Kalau R-nya lebih kecil, otomatis arusnya akan lebih banyak lewat situ.
Ya mirip seperti ini. Kalau diameter di sini itu lebih besar, otomatis akan lebih banyak air yang lewat di sini dibandingkan yang kecil. Jadi di sini debitnya lebih banyak daripada di sini. Oke, kira-kira semacam itu. Oke. Ini apa namanya kajian kesetaraan antara fluida dengan listrik ya, yang nanti akan digunakan untuk mengkaji rangkaian. Minggu kelima kelihatannya tentang rangkaian listrik DC ya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam daya ya. Yang daya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau saya punya baterai di sebelah kiri di sini ini, maka secara otomatis saya memberikan beda potensial antara B dan A di sini. Ya, beda potensial antara B dan A. Ya. Akan ada beda potensial antara B dan A yang menyebabkan arus akan mengalir. Akan mengalir di sini ini. Nah, di sini nanti akan dimunculkan sebuah konsep yang disebut sebagai daya. Oke, kita baca saja ya. Asumsikan sirkuit seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seperti gambar sebelah kanan ini, seluruh sirkuit adalah sistem. Ya, jadi ini salah satu sistem yang tertutup maksudnya. Ya, jadi rangkaian tertutup. Saat muatan bergerak dari A ke B, energi potensial listrik sistem meningkat. Jadi Q delta V. Ya, jadi di sini kita gunakan konsep energi potensial ya, atau U ya, delta U itu akan berubah atau akan ada energi potensial ketika di dalam baterai ini secara internal itu ada muatan atau katakanlah positif. Ini kajiannya adalah muatan positif ya, yang bergerak dari A ke B. Maka kalau ada muatan yang terkumpul atau bergerak di dalam sebuah material, itu kita bisa katakan energi potensialnya akan ada atau akan naik ya. Oke, ya. Energi potensial yang ada di dalam baterai ini itu disupport oleh energi kimia ya, yang menyebabkan ada pengkutupan plus minus yang ada di dalam baterai itu tadi. Tentu saja energi kimia ini akan semakin lama semakin berkurang karena energi potensialnya digunakan untuk menggerakkan I di sini nih. Ya, energi potensialnya akan berkurang terus karena Q-nya di sini nih. Q-nya itu akan berpindah ya, berputar. Q-nya akan berpindah. Dari energi tadi digunakan untuk menggerakkan Q ini tadi. Sehingga otomatis energi potensial yang di sini disupport dari energi kimia itu akan berkurang. Energi potensial listrik ini diubah menjadi energi internal pada resistor sebanding dengan peningkatan gerakan getaran atom dalam resistor. Nah, apa namanya, besarnya energi potensial ini tadi, ini bisa saya katakan ini kalau ada I yang bergerak ke kanan begitu ya, kemudian lewat pada suatu hambatan R, maka bisa dibayangkan begitu, R ini sebuah apa namanya, ya bisa dikatakan secara internal itu ada ya jalan gitu ya yang menyempit, kemudian apa namanya, ada arus yang lewat, sehingga bisa dibayangkan semakin sesak arus yang lewat di situ itu akan menjadi semakin panas ya, menjadi semakin panas, dan panas itu otomatis bisa disimbolkan dari adanya gerakan atom di dalam resistor itu tadi. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi akan menyebabkan sifat fisik internal dari R ini berubah ya. Sifat fisik internal dari R ini berubah. Ya. Daya listrik berkaitan dengan komponen rangkaian yang menggambarkan laju energi yang diubah dari energi listrik yang menggerakkan muatan ke bentuk lain. Misalkan energi panas, mekanik, atau energi yang tersimpan dalam medan listrik atau medan magnet. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya tadi, jadi apa namanya, adanya energi potensial ini akan menyebabkan gerakan muatan yang bisa menyebabkan
material yang lain atau akan muncul energi yang lain, katakanlah semacam itu. Bisa energi panas, energi mekanik, atau energi magnet ya. Oke. Nah, di sini dituliskan daya itu sama dengan I kali delta V. Nah, sebentar, jadi agak penjelasannya tidak begitu runtut di sini ya. Oke, jadi kita ikutin ini saja. P sama dengan I kali delta V ya. Jadi ada P atau daya sama dengan besarnya arus yang lewat di situ dikalikan beda potensialnya. Disipasi daya dapat ditentukan dengan menerapkan hukum Ohm yang persamaannya dengan P sama dengan I kali R tadi ya. Kita bisa dapatkan semacam ini. P sama dengan I kali delta V, I kuadrat R atau delta V kuadrat per R. Ini hanya kombinasi variasi dari hukum Ohm yang dimasukkan dalam konsep daya ini tadi. Oke, di sini tidak dituliskan bagaimana daya diperoleh ya. Oke, silakan karena kalau menjelaskannya lagi menjadi complicated. Silakan dibaca secara lebih detail di Halliday and Resnick ya tentang konsep daya listrik ini. Kenapa P sama dengan I dikalikan delta V. Oke, saya ngikutin slide ini ya. Satuan I adalah ampere, R adalah ohm, dan delta V adalah V. P adalah watt. Oke, kita bisa melihat di sini ini ya, bisa melihat di sini ini daya ya. Jadi seperti halnya kalau di dalam sebuah transmisi listrik itu yang kita kirim adalah dayanya. Kita memindahkan daya listrik dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, daya ini itu bisa bergantung. Kalau saya punyanya I itu sama dengan I kuadrat per R. Itu I kuadrat kali R ya. Atau kalau delta V kuadrat per R. Ya, delta V kuadrat per R. Nah, ini nanti bisa menjadi analogi ketika kita melihat bagaimana transmisi listrik itu dibuat atau di-create atau didesain ya. Oh, ini adalah transmisi tenaga, contoh transmisi tenaga listrik ya. Jadi seperti diawali dengan ketika kita mengalirkan listrik dari suatu titik ke titik tertentu, itu otomatis sekarang ini masih menggunakan kabel, walaupun sudah ditemukan cara mentransfer energi listrik, tapi yang wireless ya, mungkin kalian punya wireless charging, itu cara mentransferkan energi listrik tapi tidak melewati kabel ya, tidak lewat kabel. Kemudian sekarang baru dibuat risetnya wireless charging, tetapi yang agak jauh, wireless charging agak jauh. Jadi bisa tidak harus saya tempelkan ya, HP saya tempelkan ke charger wireless itu, tetapi bisa agak jauh. Jadi prototipenya sudah ada, jadi ada semacam pemancar begitu, pemancar charging namanya ya. Jadi pemancar charging kalau ini bisa berhasil besok, itu pemancar charging ini bisa menjadi sangat powerful ya. Karena semua benda listrik di sekitarnya itu akan tercharge secara otomatis. Sehingga bisa kalian bayangkan kalau saya bisa membuat robot yang berada di sekitar situ itu akan non-stop, listriknya tidak perlu di-charge ya. Dia akan terisi sendiri ya. Ya, tapi di sini itu masih sampai saat ini masih listrik yang berdaya besar itu masih dikirimkan melalui kabel ya. Lah, pengiriman lewat kabel di sini ini contohnya di saluran ekstra tinggi ya. SUTET itu ya, saluran utama tegangan ekstra tinggi ya. Jadi yang ekstra tinggi itu tegangannya. Ya, tegangan ekstra tinggi. Jadi di tiap-tiap kabel yang digunakan yang untuk mentransmisikan listrik ini itu ada hambatannya. Ya, otomatis semakin panjang kabel, hambatannya akan semakin besar. Semakin panjang kabel, hambatannya semakin besar. Nah, jadi ada dua pilihan di dalam cara mentransferkan listrik ini. Yang pertama itu adalah kita buat arusnya besar, atau yang kedua kita buat tegangannya yang besar. Ya, arusnya besar atau tegangannya yang besar. Nah, kemudian dipilih tegangannya yang besar ya. Tegangan besar itu akan menyebabkan
kehilangan dayanya menjadi lebih sedikit ya. Karena tegangannya besar akan dapatkan kehilangan daya yang lebih sedikit ya. Kalau kita lihat apa namanya dari persamaan di sini nih tadi itu kalau R-nya itu tertentu ya, R-nya itu tertentu dan R-nya itu ada di bawah, itu maka kehilangan daya atau delta P-nya itu akan bisa terhandle ketika beda potensial itu bisa dibikin setinggi mungkin ya, beda potensial dibikin setinggi mungkin dibandingkan dengan arus yang setinggi mungkin ya. Jadi kalau yang arus itu apa namanya ada di bawah, R itu sama dengan P per I kuadrat ya. Kalau yang delta V, R sama dengan delta V kuadrat per P ya. Jadi kalau yang untuk I itu ada di bawah di subordinat, kalau V itu ada di atas. Nah, kalau I-nya besar otomatis P-nya akan berkurang drastis ya untuk R yang konstan. Nah, sehingga dibuat delta V-nya yang relatif besar. Sehingga dinamakan saluran utama tegangan ekstra tinggi. Jadi tegangannya yang ditinggikan menjadi ribuan volt ya, kilovolt ya. Tapi tidak tinggi-tinggi sekali. Kalau terlalu apa namanya beda potensial sangat tinggi, itu juga arusnya menjadi sangat kecil. Jadi sudah diatur sedemikian sehingga paling efisien. Tapi tegangannya otomatis tinggi di sini. Ya. Udah nih contoh soal. Kawat yang memiliki resistansi 5 ohm membawa arus 3 ampere selama 6 sekon. Berapa daya yang diberikan ke kawat, berapa panas yang dihasilkannya. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan tadi ya, berbagai macam persamaan terkait hukum ohm tadi yang mengandung parameter yang tersedia di sini. Resistannya 5 ohm, arusnya 3 ampere. Oke, jadi kita pakai I sama R, dapatkan 45 watt. Kemudian panas itu di persamaan ketika menjelaskan panas dulu juga sudah ada persamaan ini ya, I kuadrat dikalikan RT ya, jadi didapatkan sekian. Oke, kira-kira semacam itu contoh soalnya. Kemudian ada kombinasi resistor ya, ini adalah aturan penjumlahan atau aturan seri dan paralel dari resistor kelihatannya. Aturan kombinasi beberapa hambatan baik secara seri maupun paralel dapat diturunkan dari hukum ohm ya. Jadi kalau saya punya rangkaian semacam ini ada R1 dan R2 yang terhubung secara serial begitu, itu arus yang lewat di R1 dan R2 ini sama ya. Arus yang R1 dan R2 ini sama, sehingga saya punya delta V itu sama dengan I R1 dan I R2, sehingga kita bisa menjumlahkan secara langsung P sama dengan I dalam kurung R1 tambah R2 ya, penjumlahan langsung ya, karena arusnya sama ya, arus yang lewat ini dan arus yang lewat sini adalah sama. Kemudian beda potensial dari plus minus di sini akan sama dengan beda potensial dari AB ditambah BC, jadi V1 ditambah V2. Oke. Jadi ini kalau saya punya kombinasi resistor seri ya, R total di sini ini sama dengan R1 tambah R2. Oke. Jadi dituliskan di sini ya, R1, R2, R3 dan seterusnya, atau sigma R ya. Hambatan ekuivalen dari resistor seri adalah jumlah aljabar dari hambatan individunya. Jika satu perangkat di rangkaian seri membuat rangkaian terbuka, semua perangkat tidak beroperasi. Jadi kalau apa namanya sistem ini itu salah satu komponen atau kabelnya ini terbuka ya tidak beroperasi. Karena apa? Karena tidak ada arus yang menjalar. Ya, arusnya tidak ada, tidak muncul arus sehingga tidak bekerja. Oke, kira-kira semacam ini. Kemudian untuk yang paralel, ini contoh gambarnya. Nah, ini seperti ini. Ini beda potensial antara A dan B untuk R2 dan beda potensial antara A dan B untuk R1 itu sama. Ya, jadi arusnya sama dengan seperti tadi, arusnya terpecah menjadi 2, I sama dengan I1 tambah I2.
Sehingga dengan dua known untuk menjawab dua unknown ya, itu sudah bisa didapatkan. Kita dapatkan persamaan ekivalennya sama dengan jumlahan dari seper R-nya atau sigma seper R. Ini adalah resistor paralel. Oke, jadi kira-kira semacam ini. Kemudian ini rangkaian resistor paralel adalah contohnya semacam ini R ekivalennya. Kalian sudah bisa semua kelihatannya kalau ini. Kemudian kita bisa menggunakan kombinasi resistor paralel. Kombinasi yang agak ekstrim ada di delta Y mungkin ya. Jadi kombinasi seri tetapi membentuk lingkaran atau membentuk segitiga, itu harus ada cara khususnya yang diubah menjadi Y, segitiga menjadi Y. Ini di beberapa buku elektronika ada. Jadi intinya beberapa kombinasi resistor yang paralel dan seri ini bisa disederhanakan sehingga kita bisa mendapatkan kesetaraan dengan menjadi resistor tunggal di sini ya. Jadi yang ini di seri 8 dan 4 di seri menjadi 12, 6 dan 3 di paralel menjadi 2. Jadi 12 di seri dengan 2 menjadi 14. Oke, kira-kira semacam ini ya. Dan ini contoh soal resistor 4 ohm dan 6 ohm disusun paralel dan dikenakan beda potensial 12 volt pada kombinasi tersebut. Carilah hambatan ekivalennya. Nah, ini paralel dari 4 dan 6, jadi 1/4 ditambah 1/6. Nanti kemudian dibalik, kita akan ketemu ya. Arus totalnya tetap otomatis adalah arus ketika kalian sudah mendapatkan hambatan ekivalennya ya dihitung saja I sama dengan V per R. Dapatkan ya. Arus pada masing-masing resistor ya I-nya adalah dibagi menjadi 2 sebanding dengan R yang ada di sini. Kemudian dayanya ya kalau kalian sudah mendapatkan I atau mendapatkan V, ini karena beda potensialnya itu sama ya pakai saja yang V ya. Jadi dayanya sama dengan V kuadrat dibagi R, V kuadrat dibagi R. Ya, jadi daya yang di sini itu lebih besar daripada daya yang di sini. Oke. Kelihatannya seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Saya sembari menunjukkan scan QR-nya ya. Mungkin ada yang pengen absen lagi ya silahkan. Si master, oke, ini silahkan kalau ada yang mau absen lagi. Sekalian kalau ada yang mau bertanya, ya ini sudah banyak yang sukses ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau saya sarankan kalian mencoba soal-soal yang ada di Halliday and Resnick gitu ya. Walaupun nanti ujiannya tidak sesulit itu karena tidak ada soal essay, semuanya hanya menjawab pilihan saja. Tapi di dalam pilihan itu biasanya juga ada soal-soal yang tricky, ada soal-soal yang harus menghitung dan sebagainya. Sekali lagi fisika dasar ini hanya masalah practicing ya, hanya masalah kalian mendapatkan logika berpikir, kalian hafalkan beberapa persamaan yang dasar, kemudian kalian practicing. Sama seperti matematika dasar. Yang penting adalah practicing atau berlatih. Kalau kalian sering berlatih ya mestinya akan bisa. Gunanya cukup banyak ya di bidang apapun itu fisika dasar itu banyak sekali digunakan. Khususnya masalah logika penyelesaian soalnya. Logika penyelesaian soal itu di soal-soal fisika dasar itu sangat bagus sekali. Karena apapun itu kita harus mengetahui dulu backgroundnya, kemudian kita harus mengetahui apa yang ditanyakan, kemudian kita harus menjelaskan cara menjawabnya, menjelaskan solusinya. Nah ini sebenarnya menjadi basic dari skripsi kita semuanya ya. Jadi jurusan apapun itu basicnya semacam itu. Jadi kalian mengetahui basic
informasi apa yang sudah ada sebelumnya, kemudian kalian tahu apa yang ditanyakan, kemudian kalian jelaskan cara mengerjakannya. Itu persis seperti skripsi ya. Ya, di bab 1, bab 2 itu isinya tentang background, tinjauan pustaka, dasar teori. Bab 3 itu tentang background yang kalian ketahui ya. Ya, kemudian di keempat itu adalah cara menyelesaikannya. Kemudian yang 5 adalah jawabannya. Kira-kira semacam itu saja. Di skripsi itu mirip seperti cara mengerjakan soal-soal. Sehingga saya harapkan dari kalian untuk mencoba berlatih soal-soal ini sehingga didapatkan yang terbaik. Ini kelihatannya waktunya sudah molor 10 menit ya, tapi nggak apa-apa. Oke, saya cukupkan saya di sini. Terima kasih. Yang belum absen nanti saya absenkan asalkan kalian sudah mengerjakan kuis tadi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.